Tahukah kalian bagaimana cara tumbuhan dan hewan berkembang biak? Created using Powtoon. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bersama saya, Ibu Dewi Fitrianti, dalam pelajaran IPA SMP Negeri 4 Kali kelas 9, khususnya untuk kelas 9G hingga 9K. Annyeonghaseyo. Apa kabar kalian? Semoga kalian berada dalam kesehatan yang sangat maksimal sehingga dapat menyimak pelajaran hari ini. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Berkembang biak memiliki tujuan untuk menjamin kelangsungan hidupnya dan melestarikan keturunannya. Sistem reproduksi setiap makhluk hidup berbeda-beda, baik itu pada tumbuhan dan hewan. Maka dari itu, cara reproduksinya pun berbeda-beda pula. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah reproduksi secara aseksual atau secara vegetatif. Yang kedua adalah reproduksi secara seksual atau disebut juga dengan reproduksi generatif. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual atau keduanya. Reproduksi vegetatif merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi generatif adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sudah dapat kalian bedakan? Baik. Selanjutnya, reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Ada beberapa pola vegetatif. Pertama adalah rizoma, dengan contohnya jahe, kunyit, temulawak, kencur. Umbi lapis, ya, contohnya pada bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Kemudian pada umbi batang, yaitu kentang dan ubi jalar. Kemudian umbi akar, contohnya pada singkong, bengkoang, dan dahlia. Tunas, contohnya pada pisang dan tebu. Kemudian tunas adventif, contohnya pada cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek.
stolon atau geragi, contohnya pada arbe, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Nah, yang terakhir adalah pembentukan spora. Contohnya pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, ini ya contoh-contoh yang sering kita dapati di soal ujian. Rhizoma ya, ini adalah contoh dari rhizoma. Ini kunyit ya, umbi kunyit. Yang disebut dengan rhizoma itu ini ya. Rhizoma itu akarnya, menyerupai akar ya. Jadi umbi yang akar yang menyerupai umbi. Nah, kemudian yang umbi lapis, contohnya ini pada bawang merah. Kalau kita kupas bawang merah ini akan terlihat lapisan-lapisan ya. Lapisan-lapisan itu yang disebut dengan umbi. Tapi dia ada dalam tanah. Kemudian tunas adventif, contohnya adalah pada sosor bebek. Sosor bebek ini. Tunas adventif adalah tunas-tunas yang tumbuh pada area adventif ya, di ujung-ujung ya, seperti ini. Dia setiap daun, ujung daun itu mengalami pertumbuhan tunas. Kemudian stolon, contohnya ada pada stroberi di sini. Kemudian umbi batang, contohnya pada kentang ya. Jadi batang yang mengalami modifikasi menjadi akar dan dia membentuk umbi batang. Ini contohnya pada kentang. Dan pembentukan spora ini adalah cara yang dilakukan oleh tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Next, nah sekarang reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Pertama adalah merunduk. Nah, disebut merunduk seperti apa? Nah ini, ketika ada ranting pohon yang menjulur ke bawah, kemudian yang menjulur ke bawah ini kita timbun dengan tanah. Nah, di dalamnya, ketika kita sudah menimbunnya dengan tanah, dia akan tumbuh akar. Nah, ini proses reproduksi secara merunduk. Kemudian yang B, mencangkok. Ini caranya ya, menguliti bagian kulit batang sampai terdapat kambium. Kemudian kambiumnya dibersihkan ya. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Setelah dibersihkan kambium dan kulitnya, kita bungkus dengan bahan plastik bisa atau sabut kelapa yang dilengkapi dengan tanah. Kemudian setelah dia di dalamnya tumbuh akar, dipisahkan dari tanaman induk dan ditanam di tempat lain. Secara vegetatif buatan adalah menempel atau okulasi. Gambarnya seperti ini ya. Kita buka kulitnya, kemudian perlahan-lahan ya. Kemudian kita menempelkan. Nah, ini bagian tunas pada batang yang kita kupas kulitnya. Jadi kita mengambil tunas dari pohon lain, kemudian ditempel di sini dan diikat ya seperti ini. Dan nanti dia akan muncul daun dengan sifat yang sama dengan sifat yang merupakan perpaduan antara pohon induk dengan tunas ini. Nah, kemudian stek. Stek caranya seperti ini, sangat mudah ya. Kita tinggal memotong dan kita menancapkan batang-batang itu ke dalam tanah. Kemudian ada reproduksi generatif pertumbuhan biji. Reproduksi generatif atau secara seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. 1. Alat kelamin jantannya adalah benang sari. 2. Alat kelamin betinanya adalah putih. Nah, ini yang sering muncul pada soal-soal ujian untuk ujian kompetensi ya. Bagian-bagian dan fungsinya. Jadi kalian disuruh menyebutkan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, selanjutnya adalah penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Ada 4 cara penyerbukan ya. Pertama adalah penyerbukan sendiri. Jadi
penyerbukan terjadi dalam satu bunga. Antara kelamin jantan dan betina itu menyerbuk ya. Ini jantan, ini betina. Sini ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Ini terjadi pada dua bunga dalam satu pohon, ya, dalam satu pohon. Nah, yang ketiga, penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi antara dua tanaman yang berbeda, ya, dua tangkai yang berbeda pohonnya gitu. Jadi itu penyerbukan silang. Nah, selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Kemudian macam penyerbukan berdasarkan perantara, ada 4, yaitu perantara angin, anemogami, perantara air, hidrogami, kemudian antropogami, perantaranya oleh manusia, dan zoodiogami, perantara hewan. Ini contoh-contohnya. Kita amati ya. Nah, penyerbukan dengan angin memiliki ciri tumbuhan, serbuk sarinya ringan, ukurannya kecil dan sangat banyak, dan tidak punya nektar atau bau khas, ya. Kemudian contohnya adalah pada bunga dandelion yang ini, ya. Sangat rapuh sekali dan bila kita tiup angin dia akan terbang karena sangat ringan begitu. Selanjutnya ada jagung. Nah, ini bunga jagung, ya. Bunga padi. Kalau belum pernah melihat bunga padi, ini bunganya seperti ini ya. Mudah rontok karena sangat ringan gitu. Jadi oleh angin pun bisa tertiup. Selanjutnya adalah tebu. Nah, ini bunga tebu ya. Penyerbukan dibantu air. Terjadi pada tumbuhan air, pada teratai contohnya, eceng gondok dan hidrilla. Penyerbukan dibantu hewan serangga, ciri tumbuhan mahkota bunganya mencolok atau warna bunganya sangat menarik gitu ya. Kemudian dia punya nektar atau bau khas. Contohnya bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Penyerbukan dibantu manusia baik sengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya contohnya pada anggrek. Nah, ini bunga anggrek yang sedang dibantu penyerbukannya oleh manusia. Sehingga dia dapat menghasilkan pembuahan ya. Selanjutnya ada vanili. Sama juga dengan anggrek. Selanjutnya, reproduksi pada hewan. Sama halnya dengan reproduksi pada tumbuhan, reproduksi hewan terdiri dari dua cara pula. Yang pertama, secara generatif dan secara vegetatif. Reproduksi secara generatif didahului dengan peleburan dua sel kelamin, baik sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan selanjutnya akan menghasilkan zigot dan tumbuh menjadi embrio, kemudian menjadi individu baru. Reproduksi generatif pada hewan. Reproduksi yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Hasil pembuahan disebut zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Sedangkan reproduksi secara vegetatif, mari kita simak paparan berikut ini. Reproduksi vegetatif pada hewan ada 4 cara. Pertama yaitu membelah diri, fragmentasi, pembentukan tunas, dan membelah diri yaitu pembentukan membelah diri adalah satu individu membelah menjadi dua anakan. Contohnya pada hewan protozoa. Fragmentasi, satu individu memecah menjadi lebih dari 2 fragmen dan setiap fragmen akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada cacing pipih. Planaria. Ya. Selanjutnya ada pembentukan tunas. Bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru
tumbuh dari bagian induk. Contohnya pada hidra, ini di air. Kemudian partenogenesis, reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Contohnya pada kutu daun, lebah, dan kutu air. Baik, demikian tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.